Selamat datang di penjelasan penelitian perbandingan metode optimasi MPPT panel surya, metode PO dan PSO untuk mengatasi partial shading. Kami di sini dalam satu tim terdiri dari 3 orang, saya sendiri, Insinyur Imelda Uli Fistanan Simanjuntak sebagai ketuanya, dengan mitra dari Universitas Negeri Bengkulu diwakili oleh Pak Junas Saidi, dan anggota penelitian ini eh, beranggotakan 1 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Dosen tersebut adalah Bapak Lukman Mediavus Silalahi yang juga berasal dari UMB. Adapun penelitian ini sebagai kontribusi dari mata kuliah ada 3, dasar konvensi tenaga listrik, yang mana dari mata kuliah ini kita dapat mempelajari bagaimana mengefisiensikan surya panel dengan membandingkan metode MPPT, PO dan PSO untuk mencari titik daya maksimum. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga menggunakan boost converter, yaitu untuk melihat karakteristik DC ke DC converter melalui respon duty cycle, apakah bekerja dengan baik atau tidak, yang sebelumnya ini juga dikenalkan di mata kuliah mesin arus arah. Selanjutnya, efisiensi juga dalam surya panel melalui perubahan iradiasi juga dilakukan mulai dari 100 watt per meter sampai 1000 watt per meter persegi. Nah, mata kuliah ini juga sudah dipelajari atau pengembangan dari dasar mata kuliah manajemen dan audit energi. Langsung saja, pada intinya mata kuliah ini berisi dari bagaimana mencapai titik daya maksimum melalui optimasi pemodelan sistem MPPT-nya. Nah, di MPPT ini menggunakan 3 seri, 2 paralel, yang totalnya ada 6 buah panel. Ya. Ya. Kemudian dia digabungkan dengan boost converter sebesar 0,01 farad. Nah, hasilnya ini dilihat pada simulasi MATLAB yang dihubungkan langsung ke Simulink. Nah, pengujian yang dilakukan ada 4, yaitu pertama pengujian karakteristiknya, dari mulai yang tidak ada shading sampai ada shading dari sekian persen sampai uh, maksimum, maksimum dia terkena shade ya. Untuk mencapai titik daya maksimum yang didapatkan dari tiap shading. Kedua, bagaimana karakteristik boost converternya, apakah mampu bekerja dengan baik atau tidak pada rangkaian PPT yang sudah dirangkai. Selanjutnya dilakukan pengujian PSO dan PO untuk melihat uh, efisiensi yang didapat dari tiap metode. Kemudian pengujian dinamis yang dilakukan dari 100 watt persegi sampai 1000 watt persegi berdasarkan BSEN 50530 pada tahun 2010. Nah, hasil gambar pada simulasi MATLAB pada seperti ini. Ini adalah contoh tipe PO dan PSO untuk kondisi panel tanpa shading. Ya. Untuk perbandingan nilainya akan digabungkan pada tabel untuk mempermudah melihat situasinya. Kemudian ini adalah gambaran hasil dari simulasi MATLAB pada PO dan PSO, yang mana panel 1, 2, 3, 4, 5, 6 mengalami shading, hanya panel 4 yang tidak shading. Dan ini adalah tampilan gambaran yang muncul pada simulasi MATLAB-nya. Kemudian setelah dibandingkan pada kondisi ada yang totally no shading, artinya semua terkena sinar matahari langsung. Kok skenario kedua adalah hanya panel 4 yang tidak terkena matahari langsung. Selanjutnya hanya panel 2 yang tidak terkena shade langsung. Dan dibagi 2, ada 3 yang terkena shading langsung dan ada yang tidak terkena shading. Dan hanya panel 2 yang tidak terkena shade langsung. Oke. Nah,
pada saat MPPT-nya ya didapati durasi-durasi sekian pada PSO dan pada PDO. Memang pada PSO dia terjadi pada no shading dia lebih eh, agak lambat dibandingkan P dan O. Untuk yang nomor 4 doang mengalami shading, mereka sama. Untuk panel 2 doang yang tidak terdapat shading, mereka juga PO mengalami tracking PO lebih lambat dibanding PSO. Begitu juga dengan yang panel setengah terkena shading dan setengah tidak, si PSO tracking time-nya lebih cepat, ya responnya lebih cepat. Dan begitu juga kan yang ini panel 2 yang tidak shading. Kalau ini tadi panel 4 dan panel 2 yang tidak shading, ya kalau ini panel 2 aja. Terdapat responnya si PSO lebih lama dibandingkan PDO. Kemudian daya yang didapatkan secara umum untuk ke semua skenario, ya nilai daya yang ditampung PSO lebih mengungguli, ya dia mengalami hanya pada tapi nih untuk case yang sama yang tidak jauh berbeda hanya panel yang saat setengah mengalami shading 246 tidak shading, selebihnya PSO mengungguli dari total daya yang didapatkan dibandingkan metode PO. Nah, jumlah efisiensi perbandingannya juga lebih banyak diungguli oleh yang tipe PSO dibandingkan P dan O. Berdasarkan tipe tracking, berdasarkan uji tracking time, daya dan efisiensi didapatkan, dapat disimpulkan bahwa tipe PSO lebih mengungguli daripada PO, baik dari sisi tracking time maupun total daya yang didapatkan dan efisiensi. Nah, memang efisiensi tertinggi pada panel no shading 1235 atau yang 50-50 itu sebesar 100%. Ya, dia lebih efisiensi dibanding PSO lebih efisien dibandingkan PO dan itu cukup jauh ya. Artinya berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5 skenario yang diuji, dapat disimpulkan sementara untuk tipe MPPT yang seperti ini, ya, didapatkan bahwa pemodelan sistem MPPT metode PSO lebih unggul dibanding tipe P dan O. Demikian presentasi dari penelitian yang diajukan dalam kerjasama dalam negeri dengan ketua bernama Ibu Imelda Uli Vistalina Simanjuntak. Terima kasih.